This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Adik-adik, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 6-7. Ayo adik-adik join Zoom Connect. Connecting kids to God and others. Setiap hari Jumat, 2 minggu sekali, pukul 5 sore. Dapatkan link Zoom melalui nomor WhatsApp yang tertera. Sampai jumpa di Connect. Connect, connecting kids to God and others. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam. Star Kids, let your light shine! Wah, aku happy banget Kak, karena tahun ini aku dapat hadiah dari Papa dan Mama untuk berlibur sekalian menengok kakak aku yang ada di Edinburgh. Wah, asik banget Kak. Kok bisa sih kakak dikasih hadiah sama papa dan mama? Katanya sih karena selama ini aku udah bantu-bantu toko kue yang Papa Mama sedang kembangkan. Wah, asik banget ya Kak. Adik-adik pasti juga mengalami dikasih hadiah sama papa dan mama kan? Karena adik-adik taat pada mereka. Boleh tulis yuk di chat. Aku pernah diberi hadiah sepeda. Nilaiku bagus, jadi aku diberi hadiah. Nah, sekarang tunjukkan juga ya ketaatan adik-adik mengikuti ibadah online Star Kids yang super keren ini. Konsentrasi, no food and no drink selama ibadah kepada Tuhan. Yuk ikut menyanyi, memuji Tuhan, dan mendengarkan pesan Tuhan melalui firman yang akan diajarkan. Untuk menambah semangat teman-teman, bisa mengikuti ibadah online ini, ayo klik like, subscribe, dan tulis komen. Thank you ya untuk bantuannya. Oke, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu sehingga hari ini kami bisa kembali beribadah kepadamu. Roh Kudus, bantulah kami untuk mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan terimalah ibadah kami ini ya Tuhan. In the name of Jesus, Amin. This the light of mine and I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let's sing this song together. This the light of mine, I'm gonna
Teman-teman, mari kita menyembah Tuhan karena Dia Allah yang baik. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. God is so good. God is so good. Yes, God is so good. He's so good to me. God is so good. He's so good to me. Gemes ya baby-baby itu, aku jadi ingin peluk dan gendong. Gemes. Iya ya, lucu, menggemaskan, gemes, muah, ingin dicium baby-baby tadi. I wonder about baby Jesus Kareti. Oh, Apakah saat bayi Yesus masih ke dunia selucu itu nggak ya? Sorry ya Tuhan, I was just wondering. Tata memikirkan bayi Yesus saat turun ke dunia ini menjadi bayi. Gini Tak, Yesus adalah sama seperti bayi manusia. Sama. Dan memang seorang bayi itu ya memang lucu. Saat tertawa bayi itu lucu, saat menangis juga bayi itu ya tetaplah lucu. Dan membuat kita semua ingin menggendongnya. Namanya juga seorang bayi, pastilah lucu dan menggemaskan. Oh iya ya, kan Yesus sebagai Tuhan tetapi juga sebagai manusia biasa seperti kita semua ya. Iya, bayi-bayi itu bukan hanya lucu dan bukan hanya menggemaskan, tapi Tak, seorang bayi itu akan terus bertumbuh dan menjadi besar dan menjadi dewasa. Artinya nih, tubuhnya itu akan menjadi semakin tinggi, semakin besar. Ada juga yang gemuk ya, nggak apa-apa, sehat ya. Tetapi juga bayi itu yang bertumbuh terus akan menjadi dewasa, menjadi orang yang bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Oh iya, aku mengerti.
Seperti aku juga jadi ingat kalau lihat foto atau video dulu. Mama aku bilang seperti bayi aku seperti boneka kecil yang lucu. Tidak terasa, sekarang aku sudah berumur 12 tahun. Wah, puji Tuhan ya. Cepat sekali waktu berlalu. Dan sekarang Loretta sudah besar dan menjadi anak yang mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan lagi. Begitu juga dengan bayi Yesus yang telah lahir ke dunia ini. Yesus bertumbuh menjadi seorang anak. Sama seperti adik-adik, sama seperti Loretta. Yesus juga mengerti bagaimana rasanya menjadi anak kecil. Dan Yesus juga menjalani hidup yang tentu tidak mudah. Karena keluarganya ya di dalam kisah di Alkitab hari ini, Yesus harus berpindah rumah. Mereka harus pindah ke Mesir. Karena pada masa itu Raja Herodes memerintahkan untuk membinasakan bayi-bayi laki-laki. Oh no, itu suatu perintah yang sangat jahat dan mengerikan. Ya, saat Yesus tinggal di sebuah negara asing yaitu di Mesir untuk sementara waktu, dari Mesir ini pindah lagi ke Galilea di sebuah kota kecil bernama Nazaret. Oh, aku jadi ingat saat aku harus berpindah-pindah rumah, itu sangatlah repot. Dan apalagi pindah ke negara dan kota yang berbeda ya. Dan pada masa itu tidak ada kendaraan seperti masa kini. Ya, ayah Yesus adalah seorang tukang kayu. Dan tidak semua orang mengerti siapa Yesus pada saat itu. Bahwa Yesus dialah anak Allah. Dan hebatnya adalah Yesus yang masih kanak-kanak itu bertumbuh besar dan menjadi anak yang Allah kasihi. Coba Kareti akan bacakan nih bersama Tata di dalam Lukas 2 ayat 40. Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Yesus bertambah kuat. Yesus juga menjadi penuh hikmat, bijaksana. Kasih karunia Allah ada padanya. Berarti Allah senang dengan Yesus karena ketaatannya. Dan tentu ini dapat dilihat dalam hidup Yesus mulai dari di rumah, yaitu di keluarganya. Yesus kecil itu mengasihi dan mentaati serta menghormati ayahnya Yusuf dan ibunya Maria. Sekarang Kareti ajak untuk adik-adik menyaksikan dalam film ini. Jesus was born here on earth as a human, but there was something very special about him. He didn't have a normal father because God was his father. This was why Jesus was born with a spirit from God, a power and a voice inside him in a way that told Jesus what was right and wrong. No one else has been born with that, but Jesus was. The Spirit of God showed him what he should choose when he was tempted to do something wrong. He lived together with Mary and Joseph in a city called Nazareth. Joseph and Mary had other children too, so Jesus had brothers and sisters. They probably weren't very rich, so it's almost certain that the children had to help with the work already when they were little. Jesus knew his whole life who he was, that he was God's own son, and that his task was to help the people in the world. But there weren't very many people other than he and his family who knew that. So, Jesus certainly experienced many of the same things other children do, like how siblings can be annoying, or what it's like to be left out of a game. There was no one who treated Jesus in a special way, so he knows very well what it's like to be a child. But no matter what happened or what he was tempted to, he always chose the good. He never did anything evil, what we call sin, but he was good to those around him.
Yesus juga suka bermain seperti aku. Dan Yesus juga punya banyak teman ya. Yes, he did it. Karena Yesus adalah anak Allah. Dia Tuhan, tetapi juga Yesus adalah juga manusia, seperti kita semua. Dan Yesus pun mengalami juga tantangan atau godaan-godaan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Tetapi Yesus memilih untuk mempercayai Allah apapun yang terjadi. Dan Roh Allah menuntunnya untuk membuat pilihan yang bijaksana. Iya, tadi aku perhatikan saat ada anak lain yang menertawakan dirinya. Ia tidak membalas atau menjadi marah, tetapi Yesus tetap tenang. Benar, ya betul sekali. Karena Yesus tahu saat ia lakukan itu, ia sedang mentaati firman Tuhan. Yuk kita baca di dalam Matius 7 ayat 12. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-E-B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Aku juga ingat apa yang selalu diajarkan selama ini di Star Kids, friendship. Kalau Yesus sebagai manusia, ia sanggup mempercayai Allah apapun yang terjadi dengan membuat pilihan yang bijaksana, dan ia sanggup memperlakukan orang lain seperti yang ia ingin diperlakukan, maka adik-adik pun pasti bisa meneladani hidup Yesus. Sehingga hidup adik-adik menjadi berkenan kepada Allah, dan Allah akan mencurahkan anugerahnya atas adik-adik. Amin. Amin. Dalam nama Yesus, aku mau menjadi seperti Yesus, hidup taat dan mengasihi Allah. Aku bisa mulai dari keluargaku. Yuk teman-teman, kita semangat di tahun yang baru ini. Kita menjadi anak yang semakin sayang kepada papa, mama, kakak, atau adik kita. Yuk kita menjadi anak yang rajin membantu pekerjaan di rumah. Wah, pasti itu sangat membuat hati papa dan mama semakin mengasihi adik-adik. Dan Allah pun bangga pada adik-adik saat melihat adik-adik membawa sukacita dalam keluargamu. Oh iya, di sekolah pun yuk kita berusaha menjadi teman yang suka membantu teman kita yang memerlukan pertolongan. Kita jadi teman yang baik dan setia pada guru kita. Ayo kita kerjakan apapun yang diarahkan oleh guru kita sebagai tanda kalau kita adalah murid yang baik dan menghormati guru. Yes, setuju sekali. Dengan begitu ya, adik-adik akan dikenal menjadi anak yang seperti Yesus sejak adik-adik hidup di masa anak-anak ini. It is amazing kalau adik-adik sudah bisa menjadi seperti Yesus dalam hidupmu. Karena itu percaya, Allah sedang terus memperhatikan nih. Allah terus melihat dan memperbaharui hatimu. Dan Allah juga ingin memperbaharui rohmu. Yuk kita ucapkan lagi ya ayat hafalan kita pada bulan ini. Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu.
dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Mulia, terima kasih Engkau telah mengirimkan Tuhan Yesus turun ke dunia ini untuk menjadi sama seperti manusia. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk hidup seperti Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Wah, luar biasa sekali ya Kak, kehidupan Tuhan Yesus saat masa kanak-kanaknya. Sangat taat kepada kedua orang tuanya. Ya, betul sekali Kak. Dan Yesus juga menjadi anak yang bisa berteman dengan baik. Pasti adik-adik akan semakin ingin taat kepada papa dan mama juga, iya kan? Supaya kasih karunia Allah semakin melimpah dalam hidupmu. Oh iya, adik-adik, ibadah secara langsung sangat seru loh. Ayo, mintalah izin kepada papa dan mama untuk hadir dalam ibadah onsite. Untuk alamatnya bisa dilihat melalui aplikasi dan website Fajar Pengharapan. Ditunggu ya. Saatnya taat dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Mintalah bantuan pada orang terdekat untuk memberi melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. God bless you. It's quiz time! Ceritakan pengalaman adik-adik saat mendapatkan reward atau hadiah dari papa dan mama saat adik-adik taat kepada mereka. Kirimkan jawabannya melalui nomor WA pada hotline Star Kids ini ya. Dan tunggu hadiahnya di rumah. Oke, adik-adik tetap semangat ya. God bless you. Bye-bye!